Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel saya. Nah, kali ini saya berbagi masalah pengalaman saya dulu yang sering mencari gejala-gejala penyakit di internet. Ternyata itu saya temukan salah satu artikel yang nama penyakitnya adalah cyberkondria. Pantas ya saya dulu kalau sakit-sakit sedikit maunya cari pegang HP, cari di internet. Nyeri dada, nyarinya di internet, bukan ke dokter. Nyeri ulu hati, nyarinya di internet, bukan ke dokter. Umpamanya sakit eh, perut sebelah kanan, nyarinya di internet. Oh, dia diagnosisnya luar biasa, batu empedu, hati, ya, hepatitis, usus buntu dan sebagainya ya. Nah, oke. Terlalu banyak terlalu banyak asumsi-asumsi yang muncul di internet pada waktu itu, sehingga membuat kecemasan berlebih saya kumat kawan-kawan. Jadi saya menemukan salah satu artikel yang katanya ada salah satu penyakit yang ini menurut saya sangat lekat dengan kecemasan saya, yaitu cyberkondria. Cyberkondria itu katanya adalah kecemasan yang kita derita apabila kita apa ya sering berselancar di internet mencari penyakit dan akhirnya kita mendiagnosis penyakit kita sendiri tanpa menggunakan ahlinya. Itulah pentingnya kita pentingnya kita ke dokter ya, bukan malah berselancar di internet dengan menyimpulkan sendiri berbagai macam gejala yang kita alami. Tapi percayalah, kalau seperti saya penderita kecemasan itu sedikit-dikit sakit perut dikit sudah berselancar di internet. Sakit dada dikit udah berselancar di internet. Sakit dada kanan udah berselancar, kencing sakit sudah berselancar, sakit kepala dikit sudah berselancar di internet untuk menemukan jawabannya. Memang tidak salah kita berselancar di internet, itu tidak salah. Kita mencari referensi, kita mencari bacaan, kita mencari pengetahuan, kita mencari jawaban atas apa yang kita derita. Tapi kebanyakan ketika kita melakukan hal tersebut, maka seperti salah satu artikel yang saya katakan, mungkin apalagi saya ini penderita kecemasan, setelah saya membaca artikel itu bukannya solusi yang saya dapatkan kawan. Karena saya yakin, karena pikiran saya terbuka sekarang, bahwa solusi itu hanya bisa ditentukan oleh tenaga medis, yaitu dokter yang bisa membuat suatu kesimpulan medis. Bukan kita yang mengambil sebuah asumsi dengan berselancar di internet. Nyeri dada, ponisnya di internet jantung koroner. Habis itu gagal jantung, kelainan jantung, paru-paru, TBC, bronkitis dan sebagainya. Yang muncul itu adalah penyakit-penyakit berat. Tentu tidak salah. Di situ kan cuma asumsi. Asumsi itu kan hanya kawan-kawan, boleh saya bilang adalah seperti perkiraan cuaca, bisa hujan bisa tidak ya. Jadi itu hanya diagnosa yang belum final. Diagnosa yang belum final yang sebenarnya seharusnya kita lanjutkan dengan ke dokter, bukan dengan menarik kesimpulan sendiri. Tapi di sini ya, penyakit yang namanya cyberkondria ini tadi itu suka aja kita suka aja sedikit-dikit sakit cari-cari di internet, sedikit-dikit sakit cari-cari di internet. Nah, nama penyakitnya tadi seperti yang saya temukan di salah satu artikel, itu cyberkondria adalah kebiasaan, saya ulangi lagi, kebiasaan mencari-cari gejala-gejala penyakit yang kita alami ya, dan mencocok-cocokkannya dengan yang kita alami, dan kita membuat kesimpulan sendiri bahwa kita sedang menderita penyakit tersebut ya, bukan berdasarkan diagnosa atau hasil proses pemeriksaan dari dokter. Itu adalah kebiasaan yang sangat boleh dibilang buruk dan merusak kawan-kawan. Buruk dan merusak. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ini ada beberapa artikel yang saya baca. Kita penderita kecemasan ini kita kurangi googling, kita perbanyak rileks kawan-kawan. Seperti yang pernah saya katakan, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita bisa mendengarkan musik, kita bisa
melihat YouTube tentunya video-video lucu, video-video yang menarik dalam arti yang membuat lucu, membuat hati kita gembira, yang memotivasi kita ke arah yang lebih baik. Jangan nanti ngelihat video YouTube kecelakaan, video pembunuhan, perampokan, pencurian. Aduh, ini bukan mengarahkan pikiran atau pola pikir kita ke arah yang lebih baik, kawan-kawan. Malah nantinya akan memancing kecemasan kita kumat lagi, kawan-kawan. Jadi hindarilah untuk mencari video-video yang seperti itu ya, karena tentu saja itu akan memancing kecemasan kita ke arah yang kumat lah, boleh saya bilang kumat kembali. Dan tentu saja kalau kumat kita juga yang sulitnya, kawan-kawan. Nah, jadi itu. Jadi salah satu penyakit yang dikatakan tadi adalah cyberkondria. Itu adalah kebiasaan mencari-cari penyakit di internet dan berselancar di internet, mencocok-cocokkan dengan diri kita sendiri, dan akhirnya kita mendiagnosa penyakit tersebut tanpa bantuan ahlinya. Jadi kawan-kawan, ketika kita memahami hal tersebut, kita hindari ya. Kita hindari kegiatan-kegiatan tersebut, googling yang tidak pada tempatnya. Kita mencari informasi sudah benar, sudah tepat, mencari referensi, mencari bacaan, menyerap informasi dan ilmu pengetahuan itu. Tapi tentu saja ketika kita menderita kecemasan, maka hal itu akan menjadi lain, dan tentu saja itu akan mempengaruhi kejiwaan kita, kawan-kawan. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman jangan suka googling penyakit ya. Oke, lebih baik lebih baik kalau menurut saya ke dokter saja. Ya, ke dokter saja, karena kalau ke dokter kan bisa mendiagnosa penyakit dengan tepat ya. Dengan peralatan yang ada, dengan peralatan kesehatan yang ada, dengan peralatan medis yang ada, sehingga mendiagnosis kesehatan kita, sehingga itu bisa menyembuhkan kita dan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, tentu saja semoga kita sehat semua ya. Kepada teman-teman semua, mudah-mudahan sehat selalu ya, dan bisa sukses ya. Oke, terima kasih.